Halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mengklik channel saya, Evrilia Official. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Bagi kamu yang sudah kelas 12, tentunya sudah tidak asing lagi dengan pembahasan kali ini. Nah, pembahasan kali ini adalah kelanjutan dari bagian pertama yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, perhatikan ya. Berbicara tentang teks cerita sejarah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang berasal dari peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Nah, perlu kamu ketahui, teks cerita sejarah merupakan teks yang biasanya kita baca dalam bentuk novel. Tahu novel ya? Nah, teks cerita sejarah ini tentunya berbeda dengan teks sejarah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa teks cerita sejarah contohnya seperti Gadis Kretek, terus tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan lain-lain sebagainya. Lalu Bu, bagaimana dengan contoh dari teks sejarah? Contoh dari teks sejarah itu seperti terbentuknya ASEAN, terbentuknya BPUPKI, terbentuknya Pancasila. Nah, itu merupakan teks sejarah. Jadi, apa saja perbedaannya? Simak ya. Nah, perbedaan yang pertama, teks cerita sejarah yang pertama ya, mengembangkan cerita sejarah yang ada dengan rekaan. Jadi dulu ada sebuah cerita lalu dikembangkan dengan sebuah rekaan. Tahu ya arti rekaan? Rekaan itu adalah imajinasi ataupun rekayasa si penulis. Nah, jadi intinya ada sebuah cerita sejarah dikembangkan dengan imajinasi si penulis. Sementara teks sejarah, teks yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Jadi intinya teks sejarah ini benar-benar ada dan terjadi dan tidak ada dikembang-kembangkan dengan imajinasi penulis ya. Lalu perbedaan yang kedua, di dalam teks cerita sejarah, cerita bebas diciptakan dengan imajinasi. Nah, artinya di dalam teks cerita sejarah atau yang kita kenal dengan novel sejarah diciptakan bebas dengan imajinasi ataupun pemikiran si penulis ya. Sedangkan di dalam teks sejarah tidak dapat ditambah atau dikurang-kurangkan. Artinya apa, Bu? Artinya di dalam teks sejarah benar-benar mentah dari cerita yang kita dapatkan dari bukti ataupun berkas-berkas yang ada mengenai sejarah. Jadi misalnya ya, terbentuknya ASEAN ya. Jadi kita di sana mengetahui proses terbentuknya ASEAN tidak boleh ditambah ataupun dikurang-kurangkan. Harus sesuai dengan bukti yang ada. Yang ketiga, teks cerita sejarah tidak terikat pada 5W plus 1H. Tidak diperlukan bukti, berkas, ataupun saksi. Nah, perlu kamu ketahui bahwa teks cerita sejarah ini kan pada dasarnya kan imajinasi si penulis. Cuma base-nya itu, dasarnya itu adalah cerita sejarah. Nah, di sini tidak dipentingkan, tidak diutamakan mengenai saksi, bukti, ataupun berkas-berkasnya, dan tidak diutamakan 5W plus 1H. Sementara teks sejarah sangat terikat oleh 5W plus 1H. Kamu sudah kelas 12, sudah tahu dong apa itu 5W plus 1H. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan akronim Adik Simba. Paham ya? Kalau tidak paham, silakan kamu lihat video pembelajaran saya sebelumnya mengenai Adik Simba. Perbedaan yang keempat, pada teks cerita sejarah, pelaku, kondisi, ataupun situasinya hidup ada karena hasil imajinasi. Paham kan maksudnya? Jadi kalau ada orang pelaku, misalnya teks cerita sejarah di sini kan bebas ya, ada legenda, dongeng, dan lain-lain sebagainya. Misalnya legenda Danau Toba, si Uco itu diperankan oleh siapa? Nah, itu kan benar-benar hidup ya. Jadi karena apa? Karena imajinasi si penulis. Sedangkan teks sejarah
pelaku, kondisi, dan situasi hidup sesuai dengan kenyataan. Jadi perbedaannya, kalau teks cerita sejarah itu imajinasi, kalau teks sejarah itu karena kenyataan. Jadi bisa dibedain ya. Perbedaan yang kelima yaitu di dalam teks cerita sejarah, rekayasa pengarang diwujudkan dalam koherensi dan sekali-sekali relevan dengan situasi sejarah. Maksudnya apa ya, Bu? Nah, di sini si pengarang di sini memiliki fungsi, memiliki alih dalam membuat, mengembangkan cerita sejarah supaya lebih menarik untuk dibaca. Nah, di sini si pengarang boleh berwenang dalam membuat situasi sejarah itu di dalam ceritanya. Boleh sekali-sekali ya. Nah, itu kalau di dalam teks cerita sejarah. Sedangkan di dalam teks sejarah memiliki hubungan satu fakta dengan fakta yang lainnya. Nah, sejarah dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Maksudnya apa ya, Bu? Nah, di dalam teks sejarah, keberadaan sejarah yang diangkat di situ benar-benar ada buktinya, bisa dilacak benar apa tidak ya, rekayasa atau bohongan ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam teks cerita sejarah harus benar-benar ada dan dapat dilacak dan dibuktikan kebenarannya. Itu perbedaannya ya. Nah, dari 5 poin yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa di dalam teks cerita sejarah dikembangkan dengan imajinasi. Imajinasi apa, Bu? Rekayasa ya. Rekayasa siapa? Rekayasa si pengarang atau si penulis. Sedangkan di dalam teks sejarah harus benar-benar sesuai dengan kejadian sejarah yang terjadi di masa lampau. Itu perbedaan sesungguhnya. Nah, persamaannya apa, Bu? Sama-sama memiliki sejarah, sama-sama memiliki cerita sejarah. Itu persamaannya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan ya. Terima kasih.